nih Bu, ada yang Iya. bisa saya bantu? Gini Mbak, saya mau nanya. Ini Mbak lihat nggak anting saya? Ya, ini bener nggak ya belinya di sini? Soalnya saya juga punya kotaknya nih. Ini kotaknya. Bener ya belinya di sini ya? Iya benar Bu, kemarin dibeli sama Dita. Kebetulan Dita itu teman saya. Model perhiasannya bagus-bagus ya. Coba dong Beb, kamu pilihin aku yang best seller ya. Harga kamu tenang aja, aku pasti bisa bayar kok. Ada yang bayarin soalnya. Wah, asik banget ya. Pasti dari pacar ya? Apa sih, rahasia pokoknya. Tapi aku ambilnya 2 pasang ya. Oke. Ini nih, bagus buat kamu. Iya, bagus nih. Oh gitu. 2 pasang ya belinya ya? Iya Bu, tapi maaf, ibu ini siapa ya? Oh saya temennya Dita yang dikasih hadiah anting ini sama Dita. Kebetulan kan saudara saya juga lagi ulang tahun. Jadi saya pengen beliin sesuatu buat dia juga. Dan Dita rekomendasiin tempat ini buat saya. Saya mau lihat dong gelang yang Dita kemarin beli yang ada berliannya. Gelang. Seingat saya, Dita hanya beli 2 anting yang sama Bu. Masa sih? Soalnya saya inget banget loh kemarin Dita bilang katanya dia juga beli gelang. Ada berliannya satu karat gitu loh Mbak. Bagus banget sih. Berliannya gede banget. Tunggu sebentar ya Bu, saya cek kwitansinya. Oke. Apapun yang kamu lakuin di belakangku, Din, aku pasti akan tahu. Ada ya Mbak? Ini Bu, kwitansinya hanya ada kwitansi 2 anting diamond yang sama. Kwitansi gelangnya nggak ada. Mungkin beli di tempat lain. Security! Santai dong, Pak Galvin, santai. Pak Galvin boleh lanjutin aja meetingnya, anggap aja saya nggak ada di sini. Gue ngomong sekali lagi sama lo. Yang masuk sini cuma orang penting, Cok. Sampah harusnya di luar, bukan di sini. Lo mau pergi sendiri keluar? Atau gue lempar? Santai dong, Pak Galvin. Gue berhak ada di sini. Mau ngapain aja di sini? Karena apa? Karena sekarang gue punya saham di perusahaan bokap. Hello, anybody home? Hai Rin. Ya gue ketok berkali-kali loh. Iya sorry. Jangan marah-marah dulu. Duduk. Bukannya dibukain pintu malah senyum-senyum sendiri ya Tuhan. Ya, sorry Rin, sorry. Fokus banget sih. Kamu dari mana sih? Dari kantor? Dari kantor, bisa banget sih lo ngalihin pertanyaan gue.
Lo kenapa, Rin? Nggak apa-apa. Come on. Gue tahu banget lo kayak gimana. Kalau muka lo udah muram kayak gini, terus ditanya, lo nggak apa-apa, Rin? Nggak kok, gue nggak apa-apa. Tandanya dunia lagi nggak baik-baik aja. Salah Besti, kayaknya lo salah nih. Dunia sih baik-baik aja. Oke. Kecuali dunia gue. Saka ya? Apa sih kok langsung nuduh Mas Saka kayak gitu? Nggak semua hal itu tentang suami gue. Oke, ya udah kalau nggak mau cerita. Gitu kan, ngambek. Bukan nggak mau cerita, Besti. Ini masalahnya kan kita dalam hidup pasti punya masalah aja. Ya udahlah, nggak penting. Yang penting tuh gue datang ke sini mau nanyain lo malah. Katanya lo lagi dekat sama Dante, terus nggak cerita sama gue. Itu maksudnya gimana ya? Oh, ini pasti si Yuna nih, si Cepu nih. Dia kan pasti yang ngomong. Bener kan gue? Enggak, gue tuh gak ada hubungan apa-apa kok sama Dante. Gue cuma kagum aja sama sosoknya dia. Dia tuh masih muda tapi dia bisa sukses. Dia terlepas dari bokapnya yang udah kaya raya ya. Tapi dia tuh pintar, berwawasan banget. Terus juga nyambung aja gitu ngobrolnya sama gue. Oke. Ya sebenarnya terserah lo sih. Gue cuman masih belum percaya aja sama intention dia ke lo itu apa. Gue takutnya dia malah nyakitin lo. Itu aja. Gue pasti hati-hati Korin. Lo tau lah gue bisa jaga diri. Oh iya, sama Dante katanya kan minta diaturin jadwal buat meeting ya. Oke. Di klinik gimana tuh, bisa lo aturin nggak? Bisa. Nanti gue aturin. Gampang itu mah. Abis ini lo kemana? Mau ngajak lo makan? Oh, inget gue sekarang. Ingat dong. Ayo. Gimana kalau kita makan di kafe gue aja? Oke, sekalian makan sama si Yun. Wah, lo cari penyakit lo ya. Ntar kalau Yuna denger lo manggil dia Yuyun, lo bisa dimarahin abis tuh sama dia. Gak cuma gue, lo tadi manggil Yun juga kan? Iya abis gitu ya, kayak Yuyun gitu. Iya emang pas Kayak aja gitu manggil di Bi Yuyun gitu kan. Iyas, lo mau samain dia sama Iyas. Parah lo ya. Lo tenang aja bro. Lo harus bersyukur karena lo gak memikul beban perusahaan sendirian. Because I'm here for you. Cok. Lo denger ya? Dari omongan lo gue udah tahu. Lo punya rencana busuk sama gue. Gue kan cari tahu kenapa bokap gue bisa melakukan hal yang fatal dan sebodoh itu, ambil keputusan. Oke, fine. Gue nunggu lu calling down aja dulu. Gue mau ke ruangan gue sekarang. Oh ya, just in case. Kalau lo butuh gue, ruangan gue di sana. See you, bro. Bu Yuna nggak ada bang? Hah? Bu Yuna. Yuna tadi pergi makan siang sama Tommy. Gini bang, mobil yang buat kirim bahan baku kita mogok di tengah jalan. Terus? Terus masalahnya bahan baku kita sudah pada habis semua. Lah gimana? Emangnya nggak ada yang ngecek? Sebenarnya ada miss bang waktu pengecekan barang dan barang baru ketahuan habis. Yaudah. Ntar gue telepon dulu Yuna. Ya, nggak aktif. Oh ya, Tommy. Tommy pakai acara nggak bawa HP, bingung mati lagi. Yaudah, lo sama gua sekarang kita cek situasi aja, ya? Yuk. Pak Widaya sendiri yang sudah memberikan sebagian saham kepada Pak Coki, Pak. Sudah ada hitam di atas putih, dan ini dokumennya. Kenapa Papa bisa ngasih saham ke Coki? Papa nggak tahu ya, kalau Coki itu biang masalah. Oke, apalagi yang Papa sudah kasih ke Coki? Setahu saya cuma saham 5% dan juga inventaris mobil, Pak. Saham 5%, kamu tahu nggak? Saham 5% di perusahaan kita itu sebesar apa?
Emangnya dia siapa bisa dikasih saham 5% di perusahaan ini? Oke gini. Pokoknya kamu saya minta awasi semua gerak-gerik Coki di perusahaan ini. Apapun itu, lapor ke saya, ya? Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Kamu boleh keluar. Baik, Pak. Apalagi rencana busuknya Coki. Aku harus hati-hati. Kenapa Papa ngelakuin hal sekonyol ini sih? Pasti ada sesuatu yang Papa sembunyikan dari aku. Seharusnya aku udah duga ini saat aku pergoki Coki ketemu Papa tempo hari. Siapa lo? Mau apa lo? Bos saya ingin ketemu dengan Anda. Siapa bos lo? Ada keperluan apa deh sama saya? Lebih baik sekarang Anda tidak usah banyak bicara. Dan sekarang Anda ikut dengan saya. Biar Anda tahu sendiri siapa bos saya. Siapa sih nih? Jangan-jangan gue mau dijebak. Tapi siapa? Selin, Saka. Pokoknya gue harus selamatin diri dulu aja. Hei, kemana lo? Banget sih dipanggil Eyang nggak sih? Bunda. Kenapa, Bun? Capek banget kayaknya. Habis maraton kali lu ya. Lucu. Iya, lucu. Lo punya handphone gunanya apa? Gak ada yang bisa gue hubungin satupun. Lo tahu nggak kafe tadi lagi ada masalah? Sorry, Bun, handphone gue lowbat. Ada masalah apa? Mobil yang bawa bahan makanan untuk suplai barang ke sini itu mogok. Sedangkan kita lagi butuh nih. Terus lo nggak ada yang bisa dihubungin. Handphone lo lowbat, mati. Handphone cowok lo ini tuh di situ. Ketinggalan tau nggak? Gue itu panik sama anak-anak nyari mobil untuk ngangkut bahan makanan di mobil yang mogok tadi. Gue tuh panik tau gak? Terus lo bilang gue kayak gini karena gue maraton. Iya, lucu. Menurut lo lucu? Iya, sorry Bon, lu nggak usah marah-marah gini juga. Gue usah marah. Terus? Ini yang lo bilang profesional ini. Mana profesionalnya toh? Hah? Tadi lo bilang sama gue profesional. Gue paham ya hubungin kalian berdua. Sebagai sahabat gue paham. Tapi gue berkali-kali bilang ini tempat kerja. Lo bisa nggak bedain kerja sama pacaran? Jadinya lo nggak fokus gini kan? Iya. Sorry ya, Bun ya. Gue minta maaf banget sama lo. Ya untung lo tadi cepet tanggap. Thank you ya, Bon. Heran gue. Bisa-bisanya stok bahan makanan itu nggak dicek, tau nggak? Kita cari sampai ketemu. Segera lapor saya. Anda suka sekali ya? Kabur-kaburan? Atau mungkin itu hobi Anda? Hai Besti. Besti, Hai. lagi kenapa? Aku bengong gitu, ada masalah? Iya, gue baik-baik aja kok. Kalian mau pada makan ya? Yes, please. Gue lapar. Kafe aman kan, Yun? Aman kok, Sel. Oke, bagus deh. Cuma lo yang bisa gue andelin, yang bisa gue percaya. Tenang gue rasanya. By the way, gimana kemarin motorannya? Seru banget nih kayaknya ya sama Dante. Makin deket ya, Sel. Motoran?
salah ngomong ya gue. Saya sengaja ngajak bicara Anda di tempat seperti ini. Setidaknya agar Anda tidak merasa tegang. Gue tuh udah biasa diajakin makan gratis. Tapi kali ini gue nggak kenal sama orang yang ada di hadapan gue. Dan gue nggak menjamin kalau makanan ini nggak ada racun. Saya nggak ada kepentingan untuk ngeracunin Anda. Dan keberadaan Anda tidak cukup penting buat saya untuk saya merasa terancam. Apa lo bilang? Lo nggak usah basa-basi deh. Sekarang mau lo apa? Kenapa lo ngajakin gue kesini? Apa bicara dengan orang seperti Anda ini harus pakai otot? Bukan pakai otot. Jadi nggak mau ngomong sama gue, Sel. Takut ngobrol sama gue soal Dante. Kenapa sih? Apa gara-gara omongan gue yang di kantor tadi? Iya kan lo kayaknya nentang banget buat gue deket sama Dante kan. Ya, jadi gue gak berani cerita lah ke lo. Enggak, Besti. Gue nggak pernah nentang lo untuk deket atau PDKT sama siapapun. Tapi kan lo khawatirin Dante kan, Rin? Gue akan khawatirin semua cowok yang deket sama lo, oke? Intinya gue posesif, udah itu aja. Gue jadi temen yang posesif. Ya lo lagi nggak mau apa kenalin dulu secara baik-baik gitu. Jangan langsung main hajar-hajar aja gitu loh. Ih, kebiasaan banget sih. Lo tanya dulu dong, ada kepikiran sampai sejauh sana nggak, Sel? Gue belum mikir apa-apa kok. Lo tuh ada-ada aja deh. Ya, percaya aja, percaya kita ya Marin. Iya, motor-motoran sih. Mbak, yuk pesan dulu ini teman saya agak rese nih kalau belum makan nih. First, ada hubungan apa Anda dengan Wijaya? Gue rekan bisnis sama Wijaya. Gue itu punya saham di perusahaan Wijaya Group. Oh ya? Saya pikir Anda ini premannya Wijaya. Jaga mulut lo. Terus kenapa waktu itu Anda nyuruh orang untuk celakai Ibu Wiryo? Lo gak perlu tahu keperluan gue apa. Sekarang lo jangan banyak basa-basi. Mau lo apa? Saya harus tahu Anda itu seperti apa. Karena kalau bukan dari mulut Anda sendiri, saya akan gali sendiri dengan cara saya. Saya butuh bantuan Anda. Saya pikir Anda berada di kubu yang sama dengan saya. Sayang. Kamu mikirin apa sih? Nggak ada. Kamu kan bilang sama aku kalau kita nggak akan ada rahasia-rahasiaan lagi. Ya, kamu ngomong dong. Kamu mikirin apa? Iya, aku emang pernah bilang kita nggak boleh ada rahasia lagi kan. Tapi ternyata kamu yang ada rahasia di belakang aku. Enggak. Iya, kamu punya rahasia di belakangku. Apa? Aku nggak ada rahasia di belakang kamu, sayang. Oke, sekarang aku tanya sama kamu.
Kamu bilang kamu nggak beliin Dita anting-anting yang sama kayak aku kan? Iya enggak. Ya, tapi aku nemuin bukti kalau Dita beli anting itu sepasang dan pakai kartu kredit kamu, Mas. Itu maksudnya gimana? Bisa tolong jelasin nggak? Ketawa sih Mas, gak ada yang lucu. Ya, ya. Ya bener sayang. Kamu inget nggak? Aku tuh lagi nyari katalog anting. Dita ngeliat dan Dita nawarin, katanya dia punya kenalan. Temennya itu penjual di toko perhiasan gitu. Terus dia bilang, dia suka juga sama anting yang mau aku beli. Dia bilang, buy one get one gitu, berarti kan diskonnya 50%. Dia bilang kalau nanti bayar pakai kartu kredit aku, dia mau bayar cash langsung ke aku. Ya kalau menurut aku sih ya gak apa-apa, mumpung diskonnya 50% jadi aku beli aja. Sayang, kalau kamu nggak percaya nanti kamu ke kantor aku, kita ketemu sama Dita. Kamu tanya langsung sama dia. Enggak usah. Sayang, kamu jangan nggak usah. Aku tahu hati kamu masih nggak enak. Ya, aku nggak mau kamu mikir macam-macam. Mending kamu tanya langsung sama Dita. Ya? Nggak usah. Mungkin aku aja kali yang overthinking. Kamu tau gak sih? Kayaknya kamu begini karena kita kurang quality time misalnya. Jadi kamu negative thinking terus sama aku. Aku cuma sayang sama kamu. Percaya sama aku ya. Udah, kamu gak usah pikirin macem-macem sayang. Kita makan yuk. Senyum dong. Iya Mas, duluan. Aku nggak akan makan sebelum kamu senyum. Iya, ayo. Ayo, biarin aku bete dulu, nggak apa-apa. Biarin aku bete dulu, kasih aku waktu buat bete. Kenapa sih? Hai sayang. Hai sayang. Kenapa sih cemberut gitu mukanya pulang kerja? Why? Minum dulu. Oh, ya, makasih sayangnya. Makasih banyak. Hey, kenapa? Cerita dong. Kamu tahu gak sih? Papa itu ngasih saham 5% dari perusahaan untuk Coki. Hah? Coki? Bayangin coba, tanpa diskusi, tanpa ngobrol dulu sama aku. Mas, nggak mungkin deh kayaknya. Makanya sekarang tuh aku pusing banget, tau gak? Malah papa juga gak bisa ditelepon sama aku. Udah hubungin mama belum? Aduh sayang, mama lagi. Mama tuh kalau liburan gak pernah ngangkat telepon. Paling nelfonnya ke papa doang. Aku curiga ya. Jangan-jangan papa sengaja keluar negeri biar aku nggak tanya-tanya soal ini, sayang. Ya udah. Yang penting sekarang Mas Gavin tenang, jangan pikiran yang macam-macam, jangan buat spekulasi apapun ya. Nanti coba aku bantuin kontak mama atau cari tahu di sosial media mama deh, mama lagi ngapain. Ya pokoknya nanti aku bantuin, oke? Iya sayang. Makasih ya, kamu bisa bikin aku tenang. Yang penting sekarang kamu selama belum ada kabar apa-apa dari papa, yang hati-hati ya. Jangan keikut alurnya Coki, oke? Iya. I will.
masih penasaran banget deh sama foto yang tadi dikasih lihat Saka. Kayaknya nggak asing gitu sama aku. Iya kan? Bener kok. Foto bayi itu fotonya Saka. Ini foto Saka, jelas banget kok. Aku harus kasih tahu ini semua sama Saka. Aduh, lapar banget nih, belum makan, sarapan. Kebiasaan itu loh kamu berisik. Stop pegang-pegang ya. Mau apa ya, stop ya. Enggak, ini tuh Ai bilang ini. Itu muka yang udah kerutannya kemana-mana tuh. Perawatan dong. Biar cakepnya abadi kayak ibu-ibu yang pakai bodyguard. Ya tadi siang itu. Loh jangan nyoba sama-samain dia ya sama aku ya. Enak aja tuh kamu tuh. Ketemu siapa? Tadi kita itu ketemu artis. Ya kan? Artis itu loh. Terus dia bilang katanya muka aku harus pincong kayak dia gitu ya kan? Cantik sekali. Ya. Oke kalau gitu Pedro, saya kan sama Mas Saka mau berangkat lebih pagi sekarang. Jadi kamu bisa tolong siapin dulu mobilnya. Oke, Dok. Sekarang kan? Iya. Oke. Boleh ya? Iya. Bibi siapin sarapannya barangkali mau sarapan. Oke, Di, minta teh hangat dong. Hangat? Iya, sebentar ya nak. Makasih Bi. Ya. Mas. Mbak, ya selamat pagi, ada yang bisa dibantu Mbak? Ini kan saya udah order dari tadi, tapi kok makanannya belum datang juga ya? Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Biar saya cek dulu di dapur. Saya tunggu ya. Ya. Juru masak kita telat. Pantesan aja tadi ada pelanggan yang protes gara-gara makanannya belum keluar, Bon. Lalu masa telat berdua? Vila. Sini deh. Ini juru masak kita pada kemana ya? Kok belum pada datang? Mereka izin cuti, Bu. Cuti? Kok cuti sampai 2 orang? Saya sudah tanyain ke mereka, Bu. Cuman kata mereka sudah dapat izin dari Ibu. Kok bisa ya? Permisi, Bu. Ya. Yun, coba lu inget-inget lagi. Bu, Ya. maaf Bu, saya besok mau ngambil cuti. Kira-kira boleh nggak Bu ya? Soalnya ada keperluan keluarga mendadak banget. Gitu. Ya udah sini. Makasih ya Bu. Sama-sama. Halo. Hai. Udah selesai belum kerjaannya? Aku Udah. mau ngajakin kamu makan di luar. Yuk. Ayo. Ya. Maaf Bu, saya mau cuti besok. Boleh minta tanda tangannya? Oh. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Selesai. Oh my god, Bon, gue baru inget. Gue kasih mereka cuti di hari yang sama. Duh, kelar nih gue. Ada apa nih? Lo marah lagi, Bon? Enggak, Tom. Kali ini salah aku. Aku tanda tangan di form cuti juru masak di tanggal yang sama.
Aduh, gimana ya? Apa kita usir aja pelanggan yang udah datang? Tapi ntar malah berabe ya. Ya nggak mungkin dong kita usir mereka, Tom. Gimana ya? Yaudah. Kita telepon Selin aja ya. Jangan, Bon. Gak usah telepon Selin. Gue nggak mau ngebebanin Selin, Bon. Ya terus, lu ada saran? Selin tuh harus tahu kalau kita lagi ada masalah. Pokoknya jangan ada yang ditutup-tutupin. Udah deh, lo tenang, biar gue aja yang ngubungin Selin ya. Kenapa sih ini mobil? Apes banget ya ampun. Hari ini gue kenapa ya? Apalagi coba abis ini. Oh iya, HP gue kan mati. Gimana? Coba. Apes banget deh, heran. Mana sepi banget lagi nih jalanan. Ini gak ada satu orang yang lewat apa buat bantuin gue, ya ampun. Maaf Pak. Kalau jalan tuh pakai mata, bisa lihat ke depan nggak? Iya Pak, maaf Pak. Kamu tahu nggak siapa saya? Iya tahu Pak. Papa, maaf, Pak. Kalau Bapak pagi-pagi di sini bikin heboh, Pak Galvin bisa marah. Saya nggak takut. Saya butuh bantuan, tolong berhenti dulu. Sayang, Kenapa? Itu bukannya Coki tadi sayang? Coki? Iya kamu lihat nggak? Tadi kayak di depan gedungnya Wijaya Group. Nggak mungkin lah sayang. Nggak mungkin masa Coki kerja di Wijaya Group, nggak mungkin. Tapi tadi Kalau dia kerja dekat-dekat sini masih mungkin sayang, tapi kalau dia kerja di Wijaya Group nggak mungkin. Atau kamu salah lihat kali? Selin? Hai. Kamu ngapain di sini? Aku ini mobil aku mogok. Terus HP aku mati, jadi aku nggak bisa telepon bantuan sama sekali. Itu? Sepatu kamu kenapa? Eksiden kecil. Nggak masalah. Oh. Ya udah. Mobil kamu nanti saya telepon Derek ya. Kamu biar saya antar ke kantor. Ah ya itu. Aku makasih banget ya kamu udah bantuin. Ya silakan. Ya. Aku ambil tas dulu sebentar.
Aduh, tensin banget gue. Aduh, gak usah dibukain Dante. Pagi. Saka. Aku mau bicara sama kamu. Sama? Aku juga mau bicara sama kamu. Kemarin kamu bilang sama aku, kamu mau beliin anting buat Ariana dengan sukarela. Aku kasih kredit card ke kamu. Kamu bilang kamu cuma beli buat Ariana. Kenapa kamu bohong sama aku deh? Kenapa? Aku nggak suka Dit, kamu begini, ya. Kalau kamu mau, kamu bilang. Jangan gini caranya, Dit. Atau kamu sengaja mau bikin aku berantem sama Ariana? Emang iya aku mau bikin kamu berantem? Aku sengaja, Saka. Saka, bukan gitu maksud aku. Iya, aku emang kemarin ada niatan untuk beli perhiasan juga. Terus ternyata pas aku lihat katalognya ada model yang aku cocok. Jadi aku pikir sekalian aja aku beli. Tapi aku minta maaf sama kamu, Saka. Aku nggak bermaksud untuk bikin kamu jadi kena masalah kayak gini. Aku minta maaf sama kamu ya. It's okay, it's okay. Kamu nggak bisa megang aku di kantor ini, Dit, ya? Oke? Sorry. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Saka. Aku nggak marah sama kamu, tapi aku nggak mau ini keulang lagi, Dit. Aku juga harus jaga hubungan aku sama Ariana dong. Kamu juga bantuin aku. Oke. Aku janji. Yaudah, aku masuk ya. Saka, tunggu. Aku juga ada yang mau aku bicarain sama kamu. Soal foto bayi yang ketinggalan kemarin di ruang meeting yang kamu bilang itu. Kenapa? Bayi itu Mbak, Mas, saya memohon maaf sebesar-besarnya ya atas kesalahan teknis yang terjadi. Kali ini kami nggak bisa menyediakan makanan yang sudah dipesan. Kenapa nggak bilang tadi sih? Habisin waktu aja. Tapi tenang aja Mbak, minumannya gratis kok. Gak butuh, yuk pergi aja. Yuk kita cari tempat tongkrongan lain aja. Lama-lama kafe ini gak asik pula ya. Tom, gimana dong, Tom? aku yakin foto bayi itu kamu, Saka. Tunggu. Tapi siapa yang bawa foto ini, Dit? Aku aja nggak ngeh loh. Kalau foto ini aku, kalau kamu nggak nyocokin sama foto peninggalan dari ibu. Iya. Tapi kalau memang ada orang di sini di kantor ini yang tahu soal masa lalu kamu, terus dia ninggalin foto itu sebagai clue, siapa orangnya? Makasih ya. Aku nggak tahu lagi deh. Kalau nggak ada kamu apa jadinya aku asli. Untung aja mobil kamu tuh lewat. Coba kalau enggak. Ya, my pleasure. Ini tuh kamu salah jalan tau, Dante. Ini bukan ke arah klinik. Kenapa kita nggak putar balik aja deh? Emangnya kamu mau ke kantor seperti itu?
Ya, Sel? Arin! Sel! Gila ya? Udah nih gue lama-lama nih. Ih, kenapa sih? Lo tau gak sih, ini adalah hari terburuk buat gue. Ya kenapa, Besti? Kenapa? Cerita dong. Kenapa? Rin, masa ya tadi pagi-pagi mobil gue tiba-tiba berasap. Gue gak tahu kenapa gak bisa jalan itu mobil. Terus HP gue mati. Masa iya gak ada satupun taksi yang lewat. Terus ya, tiba-tiba heels gue patah. Coba, kurang buruk apa gak hari gue? Serius lu terus? Serius lah, masa gue bercanda? Tapi tiba-tiba ada malaikat penyelamat gue datang. Oh ya? Siapa? Dante Wiryo Sudirjo. Lo tau gak sih, Rin? Cerita gue tuh udah kayak drakor-drakor, persis banget. Ya, hari buruk buat gue, tapi jadi hari yang menyenangkan juga buat gue. Tapi gue tensin banget sama dia, Rin. Cinderella. Tapi kayaknya nih ya, lebih seru kalau misalnya lo cerita sama gue itu live. Biar gue bisa liatin muka lo yang berbunga-bunga gitu. Gini aja, mendingan kita makan siang sebelum meeting. Kan nanti ada meeting juga sama si Dante, kesayangan lo itu siang ini. Udah kita makan dulu aja di cafe lo, ya? Oke, deal. See you, Rin. See you, Besti. Bye-bye, Cinderella. Yeay, bisa ndak? Jangan ketebelan, nanti bawangnya habis. Ya Tuhan, ternyata ya belajar masakan-masakan Indonesia nih berat banget. Tapi kayaknya lebih berat hidup aku sih, Bi. Non Riri ini bisa aja. Orang itu ya yang ngelihat Non Riri sama Mas Ganteng, mesti loh hidupnya tuh kayaknya bahagia, senang, adem, ayem, tentrem tuh. Ya kan orang-orang itu ngelihatnya cuma dari luar, Bi. Nggak ngelihat di dalam-dalamnya gimana. Mereka nggak tahu apa yang udah Riri sama Mas Gavin lewatin. Sampai cerita mertuanya Riri, neken punya anak. Aduh jadi inget lagi deh. Ya kan mereka nggak tahu sebegitu besarnya keinginan Riri, sebegitu besarnya keinginan mama sama papanya Mas Gavin buat Riri hamil. Sampai perjalanan panjang, sampai detik ini Riri hamil juga. Mereka akhirnya nggak percaya kalau sekarang ini Riri hamil ya anak kandungnya Mas Gavin. Ya nggak apa-apa lah, Bi. Namanya juga hidup. Yang penting asal Mas Gavin selalu ada buat Riri, percaya sama Riri, itu semua udah cukup kok buat aku. Non yang sabar ya. Bibi yakin banget suatu saat nanti pasti Bu Niken mau nerima Non Riri lagi sama bayi yang ada dalam kandungan Non Riri. Pokoknya yang penting Non Riri itu harus terus berdoa dan berusaha meyakinkan Bu Niken. Terus jaga kesehatan terus supaya juga kandungannya sehat terus ya. Iya Bi, makasih. Amin. Makasih banyak doanya. Yang sehat ya Dede. Oh, nanti kalau Dede bayi lahir, kalau perempuan jangan deket-deket Om Pedro. Nanti mesti digodain, bahaya. Oh terusan juga kalau laki-laki jangan deket-deket juga. Nanti ketularan playboy ya. Bahaya tuh lo Pedro tuh gitu. Kerjanya tuh telepon terus hola halo. Nggak karu-karuan itu loh. Aku seneng Kobi tinggal di sini. Jadi nggak ngerasa kesepian. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Maaf kalau saya mengganggu. Mari, makasih Pak. Gimana Sak? Nggak ada deh. Semua peserta meeting nggak ada yang ngerasa bawa foto bayi. Terus kenapa foto ini ada di sana ya? Tapi kok bisa gitu ya? Foto itu kan jelas-jelas ketinggalan di ruang meeting. Tapi masa iya nggak ada yang ngakuin foto itu?
Tunggu, Dit. Masih ada 2 orang yang belum aku hubungin. Pak Benny dan Bu Wiryo. Doki. Lo mau kemana? Lo jangan mikir ini tempat main-main ya. Ini bukan playground, tempat serius. Gue di sini mau kerja, mau ketemu klien. Dari pagi dia ngapain? Nggak macem-macem kan? Aman kok Pak, dia hanya menelpon vendor untuk memperkenalkan diri saja. Iya dah. Kamu terus awasin dia ya? Baik Pak. Oke? Halo? Halo Bu Wiryo. Maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu ya. Ada yang mau saya tanyakan sedikit, Bu. To the point aja. Kamu tahu kan, waktu saya tuh sangat berharga. Saya cuma mau konfirmasi aja, Bu. Apa Bu Wiryo kehilangan foto bayi? Foto? Iya, Bu, foto bayi. Halo, Bu. Gimana, Bu? Apa Ibu kehilangan foto bayi? Mungkin kamu salah. Saya tidak punya foto itu. Itu bukan punya saya. Baik, Bu. Kalau gitu terima kasih banyak, Bu. Maaf kalau saya ganggu. Iya, sama-sama. Oke, saya rasa meeting hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Yuk. Gue masih ada urusan dulu sebentar, gue mau chat sama klien. Lo beres-beres aja duluan, ntar kita ke kafe. Oke. Bye, Besti. Gue duluan ya? Iya. Pak Dante, Maaf Pak, harus ada file yang Bapak tanda tangani. permisi ya Pak. Ya udah saya balik duluan ya. Thank you buat meeting hari ini.
Aku yakin soal bayi ini. Kamu nggak bisa tinggal diem, Saka. Bayi? Maksudnya? Jangan-jangan si kucing garong itu punya bayi lagi dari Pak Saka. Oh my God! Berarti kalau bukan Pak Benny dan Bu Wirio yang punya foto ini, terus siapa dia? Atau mungkin aja mereka semua pada belum sadar kalau fotonya ada hilang. Atau mungkin ada orang yang emang sengaja menyelidikin soal masa lalu kamu, Saka. Masa lalu aku? Dit, aku aja tahu ini foto bayi aku tuh dari kamu. Kamu yang yakinin aku nggak tahu ini foto bayi aku atau bukan. Tapi ya udahlah. Sekarang foto ini aku pegang sampai aku tahu siapa yang punya foto ini. Sekarang kita makan siang aja. Yuk. Gimana bisa aku makan sama Saka? Kalau siang ini aku harus ketemu sama Vindri. Enggak. Saka nggak boleh sampai tahu. Yuk. Tunggu, Saka. Aku nggak bisa ikut makan siang sama kamu sekarang. Kamu tumben banget, biasanya kamu yang maksa-maksa aku makan siang. Soalnya aku mau ketemu sama teman aku, udah terlanjur janji. Aku juga mau ketemu sama orang toko perhiasan kan? Oke. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Oke. Kamu hati-hati. Bye. Bye. Aduh, gimana ya Tom? Aku benar-benar gak bisa jaga kepercayaan yang udah Selin kasih ke aku. Sekarang, kafe malah jadi harus tutup kayak gini. Ini kalau sampai Selin tahu pasti aku diamuk sama Selin. Udah, kamu gak usah netting. Namanya juga kamu gak sengaja ngasih cuti mereka barengan. Kan kamu gak tahu. Ya tapi tetap aja kesalahan aku tuh fatal, Tom. Coba aku lebih teliti. Pasti hal ini nggak bakal terjadi. Bener kata Tom Yun. Lo gak usah terlalu overthinking mikirin reaksi si Selin nanti. Selin kan sahabat lo. Pasti dia ngerti lah. Lagian besok kan cuti anak-anak udah pada habis tuh. Jadi mereka bisa balik ke sini terus kembali kerja. Lo tenang ya. Hai guys. Hai. Ini Hai Lesti. Hai. Pada kenapa sih? Oh ya, Yun, ini kenapa sepi banget? Tutup. Kenapa ya tumben sepi banget nggak ada orang? Halo? Gimana dengan pekerjaan yang saya berikan? Ingat, lakukan semua yang saya minta tanpa ada sedikit pun kesalahan. Lo gak usah khawatir, lo tenang aja. Pekerjaan ini sudah biasa gue lakukan. Lagian kemarin juga udah beres kan? Bagus. Berarti Anda orang yang bisa saya percaya. Iya dong, gue gitu. Tapi lo tau sendiri kan? Pakai jasa gue itu nggak murah. Karena gue high quality. Saya orang yang tahu diri. Saya akan bayar seseorang berdasarkan apa yang dia lakukan. Kalau kerjaan Anda bagus dan patut diapresiasi, saya akan membayar Anda sesuai kesepakatan. Tapi yang penting sekarang, pastikan pekerjaan Anda berhasil. Anda jangan terlalu sombong. Ya lo tenang aja. Halo. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ya.
Perkenalkan, saya Coki, saya eksekutif terbaru di perusahaan Wijaya Group. Oke. Sel, sorry ya Sel, kafe jadi harus tutup karena gue nggak sengaja ngasih cuti ke juru masak di tanggal yang sama. Kok bisa sih, Yun? Lo ngatur jadwal mereka gimana? Sebelum lo kasih cuti semua karyawan, lo cek dulu dong buku jurnalnya, jangan sampai salah kayak gini. Sel, Ya sorry Sel, sorry banget. Ya, belakangan ini gue lagi nggak fokus kerja nih kayaknya. Tahu gue. Lo nggak fokusnya bukan cuma akhir-akhir ini, emang udah lama. Dan lo nggak profesional kerja ini karena kebanyakan pacaran sama Tommy. Yun, gue nggak perlu kan ya mecat Tommy supaya lo fokus kerja di sini? Atau perlu? Sam, Pak Saka? Mas Ruby, apa kabar Mas? Baik Pak. Bapak apa kabar? Baik, baik. Sendirian aja? Iya, kebetulan saya sendirian. Oh, saya juga sendiri. Kalau gitu saya gabung sama Mas Rudi nggak apa-apa? Oh, boleh silakan. Boleh ya? Gimana Mas Rudi, apa kabar? Baik Pak. Oh iya, sekarang sepertinya Wijaya Group sudah mulai stabil ya Pak. Tadi rekan bisnis saya sekaligus klien dari Wijaya Group makan bersama pemegang saham terbaru. Katanya orangnya masih sangat muda sekali dan energik. Masih muda? Iya. Energik? Kok saya baru tahu ya soal ini ya? Saya nggak pernah dapat kabar soal pemegang saham terbaru dari Wijaya Group. Apalagi masih muda. Sepertinya masih baru sekali Pak. Dan beritanya belum meluas di kalangan pembisnis. Dan namanya juga masih sangat asing sekali. Tadi rekan bisnis saya bilang katanya Pak Coki, ya Pak Coki, pemegang saham terbaru Wijaya Group, Pak Coki. Coki? itu bukannya Coki tadi sayang? Coki? Iya, kamu lihat nggak? Tadi kayak di depan gedungnya Wijaya Group. Tapi anehnya, pemegang saham terbaru itu tahu kehidupan pribadinya Bu Wiryo. Sampai dia mengatakan kalau Bu Wiryo itu suka mendekati pria kaya untuk menambahkan pundi kekayaannya. Seperti yang dia lakukan kepada almarhum mendiang suaminya. Sampai akhirnya dia mendapatkan jabatan tinggi. Dan katanya, dulu Bu Wiryo itu punya pasangan pria lain. Tapi itu masih isu lah Mas Rudi, nggak bisa kita percaya gitu aja. Mas Rudi udah pesan makan? Kebetulan belum sih. Ya, saya pesan ya. Oh iya boleh. On me Pak, tenang aja. Mbak? Sel, gue mohon lo jangan pecat Tommy ya Sel. Kalaupun harus ada yang lo pecat karena masalah ini, ya gue orangnya Sel. Gue yang udah menyebabkan lo sebagai pemilik kafe itu mengalami kerugian. Jadi gue mohon sama lo jangan pecat Tommy ya Sel. Sal,
Apa nggak keterlaluan kalau sampai harus mecat kayak gini, Sa? Coba deh lo pikir-pikir lagi. Lo tahu Korin, gak mungkin gue pecat Tommy beneran. Gue cuma mau ngasih tau bestie gue aja. Dia beruntung. Cafe ini punya gue sahabat lo. Coba kalau orang lain. Lo akan diperlakukan sama kayak yang tadi gue lakuin ke lo. Dan gue juga gak akan ngebenerin kesalahan lo tetap salah. Walaupun lo sahabat gue. Dan buat lo, Tommy. Buat kalian berdua sih. Tolong jaga jarak di saat jam kerja. Supaya Yuna juga bisa fokus. Kenapa lu? Lu kepo banget sih. Lu bisa lihat sendiri kan? Gue makan rujak. Kenapa? Mau? Dita beli rujak? Oh my god. Makan. Ini udah beneran gak tuh? Jangan-jangan dia beneran hamil lagi. Ya udah, nggak usah tense begini. Have fun aja ya kan. Mungkin emang Tuhan kasih kita jalan untuk mempererat persahabatan kita lagi. Makanya kita disuruh break hari ini, break, day off, oke? Tom, tolong ambilin kita minum dulu. Minum buat kita. Biar santai dikit. Duduk. Ya. Besti, gue tahu tindakan lo tadi tuh untuk kebaikan lo juga, Yun. Serius, gue setuju banget sama Selin. Cuman ya namanya rezeki nggak mungkin kemana kok, Sel. Lo tenang aja, mungkin emang bukan hari ini rezekinya lo untuk buka kafe. Mungkin besok lo akan lebih rame lagi pelanggannya, tenang aja. Lagian kan Yuna udah lama banget ya nggak pegang kafe, ya kan Yun? Lo udah, mungkin dia udah grogi, mungkin dia udah masa, nggak tahu. Mungkin dia emang lagi nggak fokus seperti yang dia bilang tadi, tapi come on lah, kita sebagai bestie jangan sampai slack lah ya. Ya, oke? Kita have fun hari ini, oke? Bu? Hai. Ibu mau ketemu sama Pak Saka? Iya. Tapi Pak Sakanya belum pulang dari makan siang. Iya tahu kok, dia tadi udah ngabarin. Saya mau tunggu di dalam aja deh. Ya. Bu. Ada berita heboh yang bikin Ibu shock. Apa? Jadi tadi Sisil tuh dengar pembicaraannya Pak Saka sama Dita. Sekilas doang sih, Bu. Mereka lagi ngomongin tentang bayi. Dan barusan Dita makan rujak. Maaf ya Bu, maaf banget.
Apa jangan-jangan Dita hamil ya, Bu? Anaknya Pak Saka. Kamu yang bener aja dong, Sil, kalau ngomong. Gak usah ngada-ngada kayak gitu deh. Saya yakin apa yang kamu dengar itu cuma salah paham doang. Gak mungkin lah Mas Saka kayak gitu, Sil. Apa mungkin Mas Saka bohong soal anting itu? Bisa jadi Mas Saka beliin anting itu buat Dita sebagai rasa bahagianya karena Dita. Enggak, aku nggak boleh langsung menyimpulkan sendiri sebelum ada bukti-bukti tentang kebenaran hubungan mereka berdua. Tapi Bu, Sil, gini ya, next time kalau kamu mau kasih info ke saya, kamu pastiin dulu itu beritanya benar atau enggak. Jangan asal nyeplos aja, tapi kamu nggak tahu itu benar atau enggak. Biar nggak menimbulkan spekulasi nggak jelas juga buat saya. Ngerti ya maksud saya? iya paham, Bu. Oke. Halo. Bu Arin? Udah makan siang, Dita? Udah, saya udah makan. Saya mau nunggu suami saya di sini, boleh? Boleh dong, Bu. Silakan. Oke, thank you. Kenapa Ibu malah izin ke saya? Ini kan kantor Bapak Ibu. Ini juga ruangan suami Ibu kan? Itu kamu tahu? Saya rasa semua orang yang ada di kantor ini juga tahu itu. Cuman yang orang nggak tahu adalah kamu masih merasa seperti ratu di mata suami saya. Ibu hati-hati loh, Bu, kalau bicara. Kata orang, omongan itu adalah doa. Ibu hati-hati loh, Bu, kalau bicara. Kata orang, omongan itu adalah doa. Sayang. Sayang. Udah makan belum? Udah, aku udah makan. Saya permisi. Yaudah yuk sayang, kita makan yuk. Temenin aku. Dit. Dilihat-lihat, badan lo tuh gemukan ya? Apa lo bilang? Gue gemukan. Lo kali yang gemukan. Lihat ya, body gue itu langsing. Gue bukan gemuk, gue semok. Gak ngerti nih orang.
Beneran hamil gak sih dia? Vin, silakan Vin, minum dulu Vin. Iya. Makasih. Maaf ya Vin, bukannya gue nggak sopan buat ngundang lo ke sini. Repot-repot. Ada yang mau gue ngomongin sama lo soalnya. Oh ya, ngomongin soal apa nih? Gue dengar katanya di perusahaan bokap lo, Wijaya Group, ada pemegang saham baru. Masih muda katanya. Klien gue sih cerita sama gue. Dan dia bilang namanya tuh Coki. Itu maksudnya tuh Coki yang kita tahu, Vin. Ya, itulah makanya gue juga kaget pas ketemu Coki di kantor. Dan gue lebih kaget lagi dan ternyata itu bokap gue ngasih saham perusahaan Wijaya ke dia. Kacau banget ya pokoknya. Sorry ya Vin, maksudnya aku yakin pasti Coki punya maksud tertentu sih. Dan mungkin gak sih kalau Om Wijaya adalah penjamin yang bikin Coki keluar dari penjara? Bisa jadi. Gue sekarang nggak tahu hubungan Coki dan bokap itu apa karena Coki sekarang udah dikasih saham sama bokap. Tapi mungkin aja bokap tuh diancam sama Coki. Iya nggak sih? Gue sih mikirnya kayak gitu. Tapi Vin, yang kita tahu nih, Coki udah sengaja nyebar aib hoaxnya Bu Wiryo ke klien-klien perusahaan papinya Ariana. Dan gue rasa tujuan Coki di Wijaya Group itu buat ngancurin perusahaan Pak Kusuma. Sak, lo tenang aja ya. Tiap gerak-geriknya Coki, gue tahu itu nggak ngancurin perusahaan lo. Karena gue tahu, gue juga pengen bersaing secara sehat sih sama lo. Ya, asal lo tahu aja. Ya, handphone aku lowbat lagi. Gimana caranya aku pesen taksi online ya? Mau minta jemput Saka aja juga nggak bisa pasti. Paksa deh, mendingan aku tunggu aja taksi biasa. Lepas langsung! Lepas! Lepas! Aduh, sakit banget lagi hati aku. Mbak ngapain tengah jalan? Bertabrak kan? Aduh maaf saya kaki saya sakit banget mas. Tadi saya dijamret sama orang yang kabur mas. Tas saya diambil sama dia, makanya saya sampai jatuh kayak gini. Tapi nggak apa-apa kan? Enggak, saya nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu saya antar pulang ya mbak. Tapi mas ini handphone saya sama dompet saya semuanya diambil sama jambret itu mas. Saya nggak tahu gimana bayar mas. Nggak apa-apa mbak, saya ikhlas kok bantu mbak. Mari mbak. Beneran mas? Iya nggak apa-apa. Iya bentar mas. Aduh bentar mas. Aduh. Sorry ya mas ya, makasih banyak. Iya nggak apa-apa. Kamu kenapa sayang? Enggak sih mas, aku semenjak tahu Coki jadi pemegang saham di Wijaya Group itu aku kayak ngerasa nggak tenang aja sih mas. Ya kamu nggak perlu takut. Aku yang jamin Coki nggak akan berani ngapa-ngapain lagi sama kita. Apalagi sama kamu. Ya, tenang.
Hai, Dante. Hai, Hai, kok kamu ada di sini? Emangnya kita ada janji meeting ya? nggak ada janjian meeting sih. Cuma aku emang dadakan aja datang ke sini. Aku bikinin kamu sarapan. Ini sebagai rasa terima kasih aku karena kamu udah nolongin aku. Oke, thank you ya. Harusnya tuh kamu ngasih repot-repot, buatin saya sarapan. Saya senang kok bantuin kamu. Enggak juga, aku nggak repot kok. Ya kalau misalnya sering-sering bisa jadi repot sih. Enggak. Ya semoga kamu suka sama masakan aku. Ya. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Tunggu. Kok kamu buru-buru banget sih? Lagi banyak kerjaan ya? Enggak juga sih. Gimana kalau kita ngopi-ngopi dulu di ruangan saya? Oke, boleh. Oke, silakan. Sepertinya ada hal yang penting nih. Sampai Tuan Saka dan Tuan Galvin pagi-pagi udah ada di ruang saya. Gue penasaran aja, Cok. Lu tuh siapa? Dan kenapa lu bisa ada di Wijaya Group ini? Gak ada apa-apa sih. Gue cuma pengen upgrade diri gue. Gue tuh cuma bosan aja sama hidup gue. Gue bosan sama hidup gue selama ini, jadi gak ada salahnya kan? Gue pengen nyobain dan ngerasain hidup kayak kalian. Punya jabatan, dan punya banyak uang. Gue gak sebodoh itu sih, Cok. Gue tahu lo pasti punya rencana yang lain kenapa lo ada di sini. Dan gue juga tahu lo yang nyebar aib Bu Wiryo ke semua vendor. Semua vendor udah tahu, Cok, sekarang. Jangan sok tahu. Kalau sampai perusahaan lo kolaps gara-gara lo tahu artinya, Cok. Kamu tuh lucu banget ya. Bentar ya. Ya. Dante, kamu nggak apa-apa ada masalah? Hei, Ya, kamu kenapa? Kenapa kamu langsung tegang gitu mukanya, ada apa? no. I'm fine. Oke. Gimana pekerjaan kamu? Masih sibuk? Udah nggak terlalu sibuk? Masih suka ambil alih pekerjaannya Ariana? Udah enggak kok. Karena Saka udah kembali kerja, jadi Ariana bisa cover kerjaannya dia sendiri. Ditambah ada Sisil kan, jadi aku nggak terlalu berat lagi pekerjaannya sekarang. Sisil? Yep. Siapa dia? Oh, Sisil itu asistennya Ariana. Jadi dia double job. Dia nggak handle pekerjaannya Saka juga. Dia kerja di kantor Saka juga. Halo, sayang. Mas, gimana kamu udah ketemu sama Coki? Ya, aku udah ketemu sama Coki, tapi aku belum bisa dapetin informasi penting, sayang. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Aku udah peringatin ya. Iya mas, tapi kamu tahu kan kamu tuh tetap harus hati-hati mas. Coki tuh licik banget sayang. Sayang, aku udah bilang sama kamu gak perlu khawatir. Coki udah diperingatin dan sekarang posisi Coki itu terancam, sayang. Kalau dia berani ngapa-ngapain, bukan cuma Coki yang berantakan, tapi juga Wijaya Group. Dan aku yakin Galvin gak akan tinggal diam. Kamu tenang aja, ya.
Nanti aku lanjut lagi, kalau ada informasi aku kasih tau kamu. Aku lagi nyetir sayang ya. Iya Mas. Hati-hati ya Mas. Oke sayang, bye. Kenapa Coki kayak seolah mau menjatuhkan Bu Wiryo? Kenapa bukan langsung Mas Saka aja yang diserang? Secara mereka punya dendam yang lebih pribadi. Ini aneh. Apa mungkin ada hubungannya sama Dante ya? Kayaknya aku harus cari tahu lebih banyak tentang dia juga. Bon. Tolong tanyain Tommy dong, kenapa gue chat gak dibales? Apa dia marah ya sama gue? Tom, cewek lu nanya kenapa chatnya nggak dibalas, apa lu marah sama dia? Bon, bilangin, tapi gue lagi lowbat. Yun, kata Tommy HP-nya lagi lowbat. Udah kan? Yaudah, kalau gitu... Oh, udah. Ini apaan sih? Kok jadi gue yang repot sih? Lo itu disuruh jaga jarak bukan berarti nggak ngobrol juga. Udah, pada ngobrol nih. Si Mbak. Saka. Hai. Dit. Sorry aku datangnya telat, maaf ya. Kamu kenapa, Dit? Iya, ini aku tuh semalam habis kecopetan. Kayak aku sampai luka-luka kayak gini. Kemarin juga sebelum tas aku diambil tuh handphone aku baterainya lowbat, jadi aku nggak bisa hubungin kamu. Tapi ini udah nggak apa-apa kok. Tadi soalnya aku sempat mampir ke apotek beli obat, makanya aku agak telat. Sorry ya. Kamu udah luka-luka gini, kenapa kamu gak istirahat di rumah? Kenapa kamu masuk kantor juga? Ya aku nggak tahu gimana caranya aku hubungin HR. Handphone aku kan diambil. Lagian aku juga nggak tega sama kamu, Saka. Kalau misalnya kamu sampai nggak ada aku, kamu ngurusin kerjaan sendiri. Kasian kamu, kan? Sini kamu sini. Pelan-pelan. Sekarang kamu santai aja. Kamu duduk di sini. Aku bisa kerjain urusan aku sendiri. Kamu nggak perlu bantuin, oke? Nanti sore kamu akan terima. Mbak, ini minumannya. Ya. Hai Besti. Hai. Udah mulai kembali normal lagi ya Yun ya. Gua agak sedikit lega, bisa nafas. Tapi nggak serame biasanya ya, Sel. Apa jangan-jangan pelanggan bener-bener kabur ya? Ini tuh gara-gara keteledoran gue, Sel. Udah lupain aja masalah kemarin. Sekarang kita harus fokus untuk bikin inovasi baru supaya pelanggan-pelanggan Cafe Jamaisu itu bisa balik lagi ke sini. Ya? Oke, gue bakal berusaha supaya bikin kafe ini rame lagi. And I will make you proud of me. Yes, prove it. Berkerangan gue ya. Oke. Tapi aku mau ke toilet dulu sebentar ya. Aku sekalian mau izin ke HR. Aku mau izin cuti hari ini sampai besok. Oke? Apa aku aja? Jangan. Udah biar aku aja. Kamu tenang aja. Kalau aku bilang sendiri ke HR, mereka bisa ngeliat muka aku. Jadi mereka percaya kan? Jadi HR juga nggak asumsi aneh-aneh soal kamu. Oke. Aku tunggu sini ya. Kamu hati-hati. Ya. Kasihan Dita. Kayaknya aku harus cariin apartemen dekat kantor buat dia.
saya emang nggak bisa buktikan. Tapi saya tahu kalau Anda memeriksa laptop saya beberapa hari lalu. Seperti yang kamu bilang tadi, kamu tidak bisa membuktikan. Jadi, kamu juga tidak bisa asal menuduh. Tolonglah, jangan rusak hubungan baik di antara kita. Oh, hubungan baik antara kamu dengan sahabat saya juga. Bapak Dante Wiryo Sudiojo. Permisi. Lihat kamu yang panik gitu karena lihat aku terluka, aku makin yakin Saka, kalau kamu masih cinta sama aku. Aduh. Yang pura-pura luka biar dapat perhatian dari Pak Saka ya. Cara lo itu kampungan banget sih, Dit. Asal lo tahu aja ya, Dit. Mau sampai kapanpun kayak Pak Saka tuh gak akan pernah ninggalin Bu Ariana buat lo. Mau lo pura-pura lumpuh pun juga dia gak akan ngelakuin apa-apa. Kenapa sih suka banget urusin-urusan orang? Hei kucing garong, gue gak bakal ya biarin lo hidup tenang selama lo masih ngeribetin hidupnya Bu Ariana sama Pak Saka. Dit, urusan kamu sama HR udah beres? Udah? Oke, sekarang kamu ikut sama aku ya. Loh, mau kemana? Ada meeting di luar atau gimana? Aku Ikut aja sama aku ya. Oh, sorry. Sakit ya? Oke, nggak apa-apa. Ikut sama aku ya. Mau kemana sih? Kamu duluan. Oke. Selamat sore. Sore, Pak Dante. Kedatangan saya ke sini, saya ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara kita. Saya ingin Anda tahu, saya ini orang yang profesional. Dan saya percaya dengan Anda. Yang saya heran, kenapa Anda tidak percaya dengan saya? Padahal kita ini partner. Oke, kalau soal itu saya mengaku saya salah. Tapi it's not personal. Kita dua orang asing yang dipertemukan karena kepentingan yang sama. Dan saya juga dengar Bapak dekat dengan sahabat saya, Selin. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa semuanya aman. Itu aja. Ya, wajar. Kalau Anda masih belum yakin dengan intensi saya mengucurkan dana ke perusahaan ini. But, business is business. We are partner. And you need to trust me. Okay? Sure. Saka. Ya. Tunggu deh, ini kamu sebenarnya mau ngapain sih kesini? Kamu ada meeting di sini atau apa? Bagus nggak? Apanya bagus? Ya apartemennya. Iya, apartemennya bagus. Emang sebenarnya ada apa sih, Saka? Aku tahu, Dit. Kamu udah banyak berbuat kebaikan buat aku. Kamu ngurusin ibu aku, kamu selalu bantuin aku. Aku rasanya nggak bisa ngebayar kebaikan kamu itu semua. Iya. Terus
Maksud kamu apa? Aku beliin kamu apartemen di sini. Jadi kamu nggak usah jauh-jauh pulang ke kosan kamu dari kantor. Dan aku nggak usah khawatir kamu kenapa-napa di jalan. Aku nggak mau, Dit. Aku nggak mau ngerasa bersalah kalau kamu kenapa-napa. Saka. Kamu? Aku nggak akan pernah rela, Dit, ngebiarin kamu menderita. Kamu udah banyak berkorban buat aku. Kamu pantas. Kamu pantas dapetin ini. Aku nggak akan pernah menderita, Saka. Kalau kamu selalu ada di samping aku. Saka. Ya. Tapi kalau aku lihat-lihat, desain apartemen ini kan bagus banget ya. Modern, mewah. Kalau aku bawa barang-barang aku yang lama dari kosan, kayaknya bakal jomplang banget deh. Pasti bakalan kelihatan kusam, kelihatan lusuh. Iya, aku ngerti kok. Aku tahu. Jadi kamu pilih aja furnitur yang kamu suka, kamu bawa ke sini, nanti aku yang bayarin. Kamu beneran, Saka? Ya. Kamu nanti aku kasih kartu kredit aku. Kayak kamu beliin anting buat Ariana. Tapi, please ya, Dit, please. Kamu jangan macem-macem, jangan lagi kayak kemarin. Oke? Oke. Aku janji sama kamu. Makasih ya, Saka. Kamu happy? Happy? Ayo, coba kita lihat. Permisi, Pak. Kamu mau apa kesini? Nanti kalau ada tamu yang mau ketemu saya bilang saya sibuk ya, saya nggak bisa diganggu. Bukan itu, Pak. Saya kesini mau melaporkan gawat darurat, Pak. Gawat gimana maksudnya? Ini, Pak. Saya sudah mencatat nama-nama klien yang sudah berpindah grup dari grup Wijaya ke grup Kusuma, Pak. Ini kenapa bisa sebanyak ini ya? Hampir setengah dari klien kita pindah ke Kusuma Group. Ini datanya benar? Betul, Pak. Gue udah bilang ke Saka untuk bersaing secara sehat sama dia. Tapi kenapa Saka malah bermain gak fair kayak gini? Oke, sekarang gini. Kamu atur meeting ketemu saya dengan Bapak Saka ya? Oke? Ya. Boleh. Baik, Pak. Permisi, Pak. Sal? Sal? Hai. Loh, kok kamu ke kantor aku? Ini aku lagi nggak lupa kalau kita ada jadwal meeting kan ya, Dante? Begini, saya kesini mau ngecek progres meeting dengan Ariana.
Sekaligus saya mau ngecek langsung dengan project manager. Oh ya, soal itu tinggal 50% lagi sih Dante. Jadi aku tinggal telepon beberapa klien soal sponsor, terus juga ada beberapa detail-detail untuk produknya Ariana Glow yang aku tambahin yang semoga jadi makin oke sih. Nanti setelah itu aku tinggal lapor sama Bu Bos. Oke. Tapi kamu bisa nggak memberikan update project secara detail ke saya? Ya kalau ke Ariana, garis besarnya aja. Oh, ya kalau itu nggak bisa dong Dante. Karena kan Ariana bos aku, jadi aku harus memberitahu serinci mungkin, sedetail mungkin supaya semuanya clear dan Ariana tahu semuanya. Karena kan dia bos aku, nggak mungkin aku ngasih tau garis besarnya aja. Justru itu, ini kesempatan yang bagus buat kamu. Buat kasih kejutan ke bos kamu. Nggak banyak ngomong, tapi cepat selesai. Kamu cerita ke saya untuk mendapatkan masukan dari saya. Karena otak saya sangat tajam untuk kasih ide-ide yang brilian. Gimana? Oke, deh bagus. Kalau gitu, kamu jangan lupa kasih ide-ide berlian kamu itu ke aku. Oke? Dengan senang hati. Yaudah, kita mau keluar dari sini? Oh iya, Dit. Aku udah chat orang yang mau bantu mama pindahan. Dia bisa sih. Ya nanti kamu pilih-pilihin aja furnitur kamu yang dari kosan, pindahnya ke apartemen yang mana aja kamu mau. Nanti sisanya kalau emang menurut kamu nggak pas, kamu bisa kasih ke orang yang bantuin kamu atau kamu jual aja tau. Kalau nggak laku kamu buang. Iya, Sak. Tapi kenapa nggak pindahannya sore aja sih setelah ngantor? Kan aku besok juga ngantor. Jangan, Dit. Kan kamu udah ngambil cuti. Kamu udah ngomong sama HR, ya kan? Kamu fokus aja pindahan. Nanti biar aku yang ngurusin juga masalah cuti kamu. Gampang kok. Saka. Sini. Aku tuh ya ngerasa beruntung banget bisa punya kamu yang peduli sama aku dari dulu sampai sekarang. Makasih ya. Kamu udah bantuin aku untuk pindahan. Terus makasih juga untuk makan malam-malam ini. Sama-sama, Dit. Yun. Sebentar ya Tom, aku masih harus kerjaan. Nah, gitu dong, profesional. Iya dong, Sel. Gue nggak mau mencampurkan urusan percintaan gue dan pekerjaan. Dari kemarin kemana aja? Bercanda sayang. Sel, ini udah jam tutup kafe kan ya? Oh iya. Yaudah kalau gitu gue tutup pintu dulu deh. Siap, nggak apa-apa. Biar gue aja yang tutup. Oke. Beneran nih Sel, udah jam tutup kafe? Iya, udah selesai. Udah gak kerja. Hai Waifu, kangen banget sama kamu. Waduh, lebay lo. Baru aja disuruh jaga jarak beberapa meter doang, udah serasa LDR lo. Nah, bener Bon, gue setuju. Masih satu ruangan kan padahal kan? Wah, tahu tuh. Emang ya, kalau orang lagi jatuh cinta itu kadang-kadang gak waras, tau gak? Bilang aja kalau lu iri. Au. Yaudah yuk sayang, kita pulang aja daripada di sini banyak orang yang sirik. Ini contohnya ini. Dadah Bon, the bestie. Sayang. Ya. Hey. Gimana hari ini sayang? Lancar kerjaan? Lancar. Kamu gimana harinya? Menyenangkan nggak? Gitu aja sih mas, lancar juga semua. Aku udah masakin kesukaan kamu, spaghetti aglio olio. Wow,
Kamu lapar nggak? Mau makan ya sekarang ya? Aku lumayan lapar sih, tapi aku mandi dulu sebentar ya. Oke? Oke, aku tunggu ya. Sekarang juga kamu kirimkan alamatnya ke saya. Saya akan segera ke sana. Saka tunggu. Fit, apa kabar, Fit? Apa kabar? Lo gak usah so baik deh, Saka. Gue mau nanya sama lo, motif lo apa sih? Lo ngambil semua klien-klien besar gua, Wijaya Group, lo pindahin ke perusahaan lo. Vin, sebentar. Sebentar. Kalian tunggu di ruang meeting aja ya. Baik, Pak. Oke, sorry. Gimana? Gue bingung sama lo. Kenapa lo gak fokus sama klien lo aja? Harus ngambil klien besar dari bokap gua. Kan gue udah pernah bilang sama lo, Saka. Gue bermain bisnis dengan fair, bersih. Dan gue harap lo juga ngelakuin hal yang sama. Vin, gue juga bermain fair kok. Gue bersih kok, Vin. Lo jangan nuduh gue sembarangan dong. Lo gak bisa nuduh gue sembarangan gitu, Vin. Ada apa ini? Kenapa ada ribut-ribut di perusahaan saya? Gue juga yakin. Lo pasti ada andil kan? Ngambil klien-klien besar perusahaan gua untuk lo. Jujur, sebenarnya saya nggak peduli. Asal klien datang dari mana? Dari perusahaan Wijaya atau dari perusahaan lain? Karena saya pikir, klien pasti tahu perusahaan mana yang terbaik untuk diajak kerjasama. Jadi, kalau klien memutuskan untuk pergi dari perusahaan Anda, itu artinya perusahaan Anda sedang ada masalah. Dan Anda hanya buang waktu mencari jawabannya di perusahaan kami yang benar-benar bersih. Gitu ya? Asal lo tahu ya, gue akan rebut semua klien-klien besar yang pindah ke perusahaan. Vin, sorry lo jangan. Pak Dante, saya mohon maaf kalau saya lancang, Pak. Tapi menurut saya apa yang Pak Dante lakukan ke Galvin itu berlebihan, Pak. Kenapa Anda malah membela musuh bisnis kita? Harusnya Anda ada di pihak saya. Ya saya tahu, Pak. Saya tahu Galvin itu memang musuh bisnis kita, saya paham. Dan saya juga tahu Pak Dante telah memutus kontrak sepihak dengan perusahaan Wijaya Group. Menurut saya itu nggak masuk di etika saya, Pak. Anda dan istri Anda sama aja. Terlalu berlebihan dalam memandang masalah. Business is business, nothing personal. Dan saya paham etika bisnis apa yang sedang Anda bicarakan. Anda memang maha benar, Pak Dante. Ya, permisi, Pak. Lo mau ngapain telepon gue? Gue lagi sibuk nih. Anda bisa bantu saya? Lakukan satu hal lagi untuk saya. Oke? Lo mau gue ngapain lagi sih? Hah? Saya minta Anda pantau perusahaan Wijaya.
Untuk apa gue ngasih info di mana gue pemegang sahamnya? Mati dong gue. Berapa sih saham yang Anda punya? 5%, 10%, 20%. Saya kasih 2 kali lipat dari saham Anda yang Anda punya di perusahaan Wijaya. Ya, lo jangan mau nipu gue ya. Buat apa saya menipu Anda? Duit saya sudah terlalu banyak. Dan saham Anda saya kasih 2 kali lipat. Nggak membuat saya menjadi miskin. Oke, deal. Benar, kata Pak Galvin. Banyak klien yang lari ke perusahaan ini. Benar Pak, hampir 50% pindah ke perusahaan ini. Mas, taruh di sini aja ya. Iya. Ini yang terakhir kan? Iya. Udah kalau gitu. Mas. Oke, makasih Bu, saya pamit terus ya. Ya. Dita, sini. Dit, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Enggak. Aku nggak apa-apa, Saka. Mungkin aku kecapean aja kali ya ngurusin pindahan. Ternyata bikin aku capek, badanku pegel banget lagi. Ya pasti lah, Dit. Namanya pindahan pasti capek. Ini aku kesini bawain kamu obat sakit kepala juga. Makasih ya, kamu udah perhatian sama aku. Kamu kok nggak meeting? Kamu bilang sama aku mau meeting. Ya aku meeting udah selesai tadi sore, jadi aku sini beliin kamu itu. Udah kamu santai aja di sini, aku yang pindahin ya. Oke? Oke. Aku taruh koper lu ke kamar. Makasih ya. Sama-sama. Bentar ya. Gimana? Gak ada orang, Bu. Kosong. Pak, permisi Pak, saya mau tanya. Apa Bapak tetangga dari orang yang punya rumah ini, Pak? Kebetulan saya RT di sini. Ada apa, Ibu? Pas banget, Pak. Saya tuh dari tadi ketok-ketok pintu rumahnya orang yang di sini, tapi kok nggak ada yang nyobain ya, Pak ya? Bapak tahu nggak orangnya ada di mana kira-kira? Oh, Bu Febri. Kalau Bu Febri sudah lama pindah. Apa Bapak ada kontak keluarganya Bu Febri atau Bu Febrinya? Oh, maaf Bu, saya nggak punya kontaknya. Karena pemilik lama memang jarang bergaul. Ya sudah Pak, terima kasih. Ya Bu, saya jalan dulu Bu. Iya. Kenapa sih susah sekali mencari orang-orang yang terkait dengan anakku? Kemana sih sebenarnya Febri ini?